Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Burlian SHMA di channel YouTube Literatur Hukum. Sebelum kita membahas video berikut ini, ada baiknya kita subscribe dulu, like, and share video-video dari Literatur Hukum. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas langkah apa yang kita ambil ketika kita dicegat oleh debit kolektor di jalan. Pertama-tama ya, langkah pertama kita siapkan mental kita siapkan dulu. Kemudian kita siapkan handphone kita, aktifkan videonya, kemudian kameranya aktifkan. Jika kita sendiri, maka letakkanlah itu di saku depan kita dengan posisi video aktif untuk merekam apa yang akan terjadi di depan kita. Kemudian kita berhenti di tempat yang sedikit nyaman. Setelah kita berhenti, kita tanyakan mereka, maaf Bapak dari mana, dalam hal ini ada perlu apa dengan kita. Kita tetap mengutamakan 3S, yaitu senyum, sopan, dan santun. Jika mereka mengatakan bahwa kami ini adalah dari debit kolektor dari sebuah perusahaan pembiayaan atau leasing tertentu berkaitan dengan kendaraan Anda, maka langkah berikutnya yang harus Anda lakukan itu Anda bertanya, ketika Bapak adalah debit kolektor, maka Bapak harus menunjukkan dulu kartu anggota asosiasinya. Setelah mereka menunjukkan kartu anggota asosiasi, Anda bisa bertanya tentang sertifikasinya dari asosiasi APPI, yaitu Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Jika itu tidak ada, maka mohon maaf Bapak, kami tidak bisa melayani Bapak karena persyaratan Bapak sebagai debit kolektor tidak mencukupi. Terserah mereka, mau mereka provokasi, mau mereka marah, itu urusan mereka. Yang penting kita kuatkan mental, ya kita lanjut saja perjalanan. Yakinkan bahwa debit kolektor tidak akan berani macam-macam, tidak akan berani memukul Anda, dan tidak akan berani melakukan hal-hal berbau pidana. Jika mereka tetap melakukan itu, ya Anda tinggal membuat laporan saja. Mungkin penganiayaan, mungkin juga perampasan. Tapi usahakan jika kendaraan Anda mau dirampas sama mereka, ada satu hal yang harus Anda lakukan, yaitu ambil kuncinya, pegang STNK-nya, dan jangan sesekali Anda menandatangani surat penyitaan atau surat apapun bentuknya yang diberikan oleh debit kolektor tersebut. Tapi biasanya untuk kolektor zaman sekarang, apalagi yang mereka sudah mempunyai kartu anggota asosiasi, mempunyai sertifikat asosiasi dari APPI, mereka tidak akan berani melakukan itu. Pasti mereka tetap berbicara dengan baik-baik. Nah, jika tadi sudah ditunjukkan oleh debit kolektor dia telah memenuhi persyaratan untuk menjadi debit kolektor, maka langkah berikutnya yang harus Anda lakukan yaitu menanyakan, oke, kalau Bapak benar dari debit kolektor dan sudah memenuhi persyaratan, maka kami minta mana surat kuasa dari perusahaan pembiayaan atau yang lazim disebut oleh masyarakat umum itu leasing, mana? Ketika mereka tidak mempunyai surat kuasa, ya mereka juga tidak perlu Anda layani, tidak usah digobrisin. Tapi ketika dia menunjukkan surat kuasa, langkah pertama yang harus Anda lakukan, cek tanggal berlakunya surat kuasa tersebut. Biasanya surat kuasa diberikan itu untuk 1 bulan paling lama. Nah, kemudian juga setelah Anda cek masih berlaku, kemudian Anda cek lagi itu data yang tercantum di dalam surat kuasa tersebut. Mungkin jenis kendaraannya sesuai nggak dengan kendaraan yang Anda kendarai, kemudian nopolnya, ya, kemudian perusahaan pembiayaannya, leasingnya. Ketika itu sudah betul semua, kemudian Anda cek siapa nama orang yang tercantum di dalam surat kuasa tersebut. Nah, setelah Anda cek apakah 1 orang atau 2 orang.
biasanya 1 orang. Nah, ketika debit kolektor ini lebih dari 1, maka Anda tetap berbicara dengan debit kolektor tersebut siapa yang nama tercantum di surat kuasa ini. Selebihnya Anda silahkan untuk berada di sini, tapi Anda tidak berhak berbicara. Saya hanya berhak berbicara kepada orang yang tercantum di dalam surat kuasa ini. Yang lain tidak boleh berbicara, dan saya hanya berhak berkomunikasi kepada orang yang diberi amanat oleh perusahaan pembiayaan tersebut atau leasing. Nah, ketika mereka sudah mewakili 1 orang yang tercantum tadi, maka langkah berikutnya Anda harus menanyakan, yaitu yang harus Anda tanyakan, mana surat SP1, SP2 dan SP3 dari leasing. Karena persyaratan eksekusi jaminan fidusia oleh debit kolektor sebagaimana tercantum di dalam peraturan OJK nomor 35 garis miring POJK.5 garis miring 2018 tentang pengelolaan perusahaan pembiayaan. Nah, di situ dikatakan bahwa persyaratan sebagai untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia yaitu kolektor yang mempunyai kartu anggota asosiasi, kolektor yang mempunyai sertifikasi asosiasi APPI dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, kemudian menunjukkan bukti wan prestasinya, yaitu menunjukkan bukti wan prestasi itu ada SP1, SP2, SP3 dengan jarak itu 15 hari dan 15 hari atau 1 bulan. Kadang juga liciknya dari perusahaan pembiayaan ini, dia surat SP1, SP2 itu dalam waktu hanya 1 minggu saja. 2 hari keluarkan lagi, 2 hari keluarkan lagi, itu juga tidak benar. Jadi minimal 15 hari, biasanya pada umumnya 1 bulan. Jadi dengan demikian Anda telah melakukan wan prestasi cedera janji selama 3 bulan. Jadi wajar kalau mereka melakukan eksekusi jaminan fidusia. Kemudian setelah Anda tadi memeriksa KTA-nya, kemudian sertifikasinya, kemudian bukti wan prestasinya yaitu SP1, SP2 dan SP3, kemudian Anda minta memeriksa bawa akta, bawa sertifikat fidusia enggak dia, kan gitu. Kalau dia membawa sertifikat fidusia, kita lihat biasanya mereka tidak membawa. Nah, kalau mereka juga tidak membawa, Anda juga bisa menolak. Tapi ketika mereka membawa itu, Anda cek sesuai tidak dengan kendaraan Anda dan sesuai tidak dengan data yang tertuang dengan Anda. Nah, ketika itu tidak terpenuhi, Anda berhak menolak dengan sopan, santun gitu. Nah, ketika mereka memprovokasi, ya Anda kuatkan mental aja untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat mereka marah atau memancing mereka untuk melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian setelah itu semua terpenuhi, terus berarti apakah mereka bisa menarik kendaraan Anda di jalan? Juga tidak. Ada 2 kunci, ya, 2 kunci yang Anda senjata utama Anda untuk melawan debit kolektor yang melakukan perampasan di jalan, yaitu 1, senjatanya Anda, mohon maaf Bapak, memang Bapak sudah memenuhi persyaratan sebagai kolektor, debit kolektor, kemudian Anda juga sudah memenuhi persyaratan dan memang betul mewakili dari perusahaan pembiayaan atau leasing tertentu, tapi untuk kali ini mohon maaf, saya tidak bisa menyerahkan kendaraan saya walaupun saya berada di dalam posisi wan prestasi karena ada relegasi yang tidak Bapak penuhi. Salah satunya yaitu Anda harus didampingi pihak kepolisian sebagaimana dengan Perkap nomor 8 tahun 2011, yaitu tentang pengaturan pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Jadi saya juga tidak bisa menyerahkan. Yang kedua, walaupun bukti-bukti ini, ya, bukti-bukti tadi sudah terpenuhi, SP1, SP2 dan berkas-berkas yang terkait dengan pembiayaan kendaraan Anda, Bapak juga pembuktian ini silakan diajukan di pengadilan. Mohon maaf, saya akan melanjutkan perjalanan saya. Bapak silakan penuhi persyaratan, alamat saya jelas dan rumah saya jelas. Silakan datang ke rumah saya pada jam kerja. Jadi silakan penuhkan. Saya tidak akan menyerahkan kendaraan saya dengan sukarela. Bagaimana kalau mereka melakukan kekerasan? Ya sahabat literatur sekalian, ya harus lawan. Artinya lawan tetap dengan 3S, sopan, senyum dan santun. Jangan diserahkan. Ketika mereka tetap melakukan
perampasan kendaraan Anda dengan cara melawan hukum, ya Anda kuncinya Anda jangan tanda tangan surat penyerahan kendaraan. Nah, jika perlu sekuat mungkin Anda pertahankan kunci dan STNK dan Anda tidak bisa menandatangani surat penyerahan. Ketika itu terjadi perampasan, maka upaya penarikan paksa oleh debt kolektor di jalan atau di rumah atau dimanapun itu adalah suatu tindak pidana. Bisa saja kalau dia menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, kita bisa melarikannya pada pasal 365 KUHP ayat 1 dengan ancaman 12 tahun penjara. Atau kalau mereka dengan tipu muslihat, kita bisa menjerat dia dengan pasal 372 KUHP atau 378. Ketika dia menggunakan melakukan penarikan itu dengan bujuk rayu atau dengan baik-baik tapi dengan cara yang sopan, cuman mereka tetap memaksa, maka itu juga bisa dikenakan dengan pasal 362 KUHP. Artinya apapun alasannya, upaya penarikan paksa oleh debt kolektor adalah suatu tindak pidana. Nah, setelah tadi kunci 2 tadi Anda sampaikan, pertama yaitu Anda membuat bahwa relokasi yang disampaikan itu tidak benar. Kedua, relokasi tadi Perkap nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan objek fidusia, eksekusi objek fidusia. Kedua, tentang pembuktian, ya, tentang pembuktian itu silakan pembuktian bahwa Anda telah melakukan uang prestasi silakan diajukan di pengadilan. Jadi Anda juga tetap mempertahankan kendaraan Anda. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan, sahabat-sahabat literatur sekalian. Ketika Anda dicegat oleh debt kolektor di jalan atau di rumah, ada 2 kunci dan tekniknya dari 1, 2, dan 3 dan seterusnya tadi sudah saya jelaskan secara detail. Mudah-mudahan video saya yang singkat ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat literatur sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.